agama Kristen. Baik pendengar, sudah hadir di studio kita ini untuk mimbar agama Kristen. Ada Mbak Adriana Tenis, ya penyuluh agama Kristen. Untuk kesempatan hari ini Selasa 29 Juli 2025 dengan tema yang akan dibawakan hidup beriman di tengah tekanan hidup. Untuk Mbak Adriana, dipersilakan. Ya, baik. Sebelum kita akan memulai, saya mengajak teman-teman yang mungkin dalam perjalanan, mungkin lagi di rumah, yang ada di kamar untuk kita berdoa sejenak. Bapa di surga, kami berdoa buat malam hari ini, Engkau baik bagi kami, Engkau menjaga kami, Engkau melindungi kami Tuhan. Dan kami masih ada sampai saat ini, kami percaya bahwa Engkau sangat mengasihi kami Tuhan. Kami percaya bahwa semua karena anugerah Tuhan. Malam hari ini Tuhan, kami mau mendengar sebagian daripada isi hati-Mu, kami mengundang Engkau Tuhan, ada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom pendengar setia RRI Pro 1 Palembang. Apa kabar hari ini? Semoga kamu semua dalam keadaan sehat ya. Saya nggak tahu kamu lagi ngapain sekarang. Mungkin lagi di perjalanan, lagi santai di rumah, atau lagi kerja sambil dengerin radio. Tapi satu hal yang saya tahu, kita semua pernah ngalamin tekanan hidup. Setuju nggak? Kadang kita merasa hidup ini berat banget. Ekonomi makin susah, kerjaan numpuk, masalah keluarga nggak habis-habis. Pernah nggak kamu bilang gini, Tuhan, kok rasanya aku nggak kuat lagi? Nah, hari ini saya mau ajak kamu ngobrol tentang hidup beriman di tengah tekanan hidup. Kita akan belajar hidup gimana caranya tetap tenang, tetap percaya walaupun masalah datang dari segala arah. Tema kita malam hari ini adalah hidup beriman di tengah tekanan hidup. Mungkin teman-teman yang ada di rumah, lagi di jalan, yang ada di kamar, mungkin bisa buka Alkitabnya di dalam kitab Mazmur pasal 46 ayat 2. Kita akan baca bersama-sama. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan, sangat terbukti. Dalam kekristenan, iman adalah sikap percaya dan mempercayakan diri sepenuhnya kepada Allah berdasarkan janji dan karyanya, bukan semata-mata berdasarkan apa yang terlihat oleh mata. Iman adalah pusat kita kepada Allah. Pusat kehidupan orang Kristen karena melalui imanlah seorang berhubungan dengan Allah. Definisi iman dalam Alkitab yang terdapat di dalam Ibrani 11 ayat 1, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu tidak kita lihat. Iman bukan sekedar perasaan, tapi keyakinan teguh akan janji Allah, walaupun belum terlihat hasilnya. Pendengar yang setia, pada segmen yang pertama, kita akan berbicara tentang realita tekanan hidup. Pendengar, mari kita jujur, hidup gak selalu mulus kan? Ada yang bilang hidup itu kayak roda, kadang di atas, kadang di bawah, tapi yang sering kita rasain kayaknya lama banget di bawah, ya kan? Tekanan itu bisa macam-macam. Tekanan ekonomi, mungkin di dalam tekanan ekonomi itu harga barang naik, gaji gitu-gitu aja. Tekanan keluarga, mungkin konflik sama pasangan, anak kita rewel, orang tua kita sakit, dan lain-lain. Mungkin di dalam tekanan pekerjaan atau sekolah, target nggak tercapai, nilai turun, bos cerewet. Tapi Yesus sendiri bilang di Yohanes 16 ayat 33, dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Artinya apa? Masalah itu pasti ada. Tapi kabar baiknya, Yesus sudah menang atas dunia ini. Jadi kita nggak sendirian lagi. Segmen yang kedua, kita fokus pada Tuhan, bukan masalah. Masalah kita kadang kelihatan gede banget. Tapi sebenarnya masalah nggak lebih gede dari Tuhan. Ingat kisah Petrus waktu dia di jalan di atas air.
Selama matanya fokus ke Yesus, dia bisa jalan di atas air. Tapi begitu dia lihat angin dan gelombang, dia langsung tenggelam. Sama kayak kita, selama mata kita tertuju ke Tuhan, kita kuat. Tapi kalau fokus ke masalah, kita tenggelam dalam ketakutan. Mazmur 46 ayat 2 bilang, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan. Sangat terbukti. Itu janji Tuhan buat kita. Tuhan bukan cuma bisa nolong ya. Dia sudah terbukti nolong berkali-kali. Mungkin ketika kita sedang sakit, ketika mungkin kita sedang dalam pergumulan yang besar, ketika kita sedang ada masalah mungkin di kantor, mungkin yang di sekolah. Tapi Tuhan selalu menolong kita. Mungkin kadang-kadang kita membuat sesuatu yang tidak diinginkan oleh Tuhan. Tetapi kadang-kadang kita, aku boleh aja buat begini. Kan Tuhan juga masih bisa mengampuni saya. Makanya kadang-kadang manusia begitu jatuh dalam dosa, berulang-ulang kali jatuh dalam dosa. Karena dia merasa, nanti kalau aku berbuat dosa lagi, Tuhan hapus dosa saya. Padahal tidak seperti itu. Kita masuk pada segmen yang ketiga. Cara memperkuat iman di tengah tekanan. Kita harus tetap berdoa. Doa itu bukan cuma ritual Bapak Ibu, pendengar yang setia, tapi hubungan. Kadang kita pikir doa harus panjang dan indah, sampai mungkin berjam-jam, ada yang berdoa sampai setengah jam gitu. Padahal doa itu sederhana, juga cukup. Tuhan, aku capek, tapi aku percaya Engkau pegang aku. Filipi 4 ayat 6 bilang, janganlah kamu khawatir tentang apapun. Juga tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Itu adalah firman yang dikatakan dalam Filipi 4 ayat 6. Jadi segala sesuatu kita sampaikan lewat doa dan permohonan kita sebagai ucapan syukur kita kepada Allah. Pegang janji firman Tuhan. Kalau kita mulai takut, ingat ayat ini. Janji Tuhan misalnya, Yesaya 41 ayat 10, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Kadang kita takut, pendengar yang setia. Kita mau buat sesuatu, kita mau melangkah, kita takut. Tetapi kata firman Tuhan, jangan takut, aku menyertai engkau. Kenapa kita harus takut? Kan kita punya Tuhan yang hebat, kita punya Allah yang hebat. Mazmur 23 ayat 1, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Kita tidak akan pernah kekurangan, pendengar yang setia. Ketika kita berharap, ketika kita bersandar kepada Allah, kita tidak akan pernah kekurangan. Saya ajak pendengar yang setia, tetap berharap, tetap percaya kepada Allah. Jangan andalkan manusia. Ketika engkau mengandalkan manusia, engkau akan kecewa. Berharaplah, bersandarlah kepada Allah. Belajar bersyukur. Bersyukur bukan berarti masalah hilang. Tapi kita lihat kebaikan Tuhan di tengah badai. Bersyukur bikin hati kita kuat. Coba ucapkan, terima kasih Tuhan. Hari ini aku masih bisa bernafas, masih bisa punya keluarga, masih bisa dengar firman Tuhan, masih bisa berjalan, masih bisa bertemu dengan teman-teman di kantor, di sekolah. Kita harus berharap, bersandar sama Tuhan, harus belajar bersyukur, jangan terus mengeluh. Sedikit-sedikit mengeluh, saya capek, hari ini saya begini, saya capek. Tetapi kita harus bersyukur, jangan bersungut-sungut. Jangan hadapi sendirian. Tekanan hidup berat kalau dijalani sendiri. Cari teman seiman, komunitas gereja. Kita butuh saling menguatkan. Mungkin kita punya teman di gereja, sahabat yang dekat. Kita bisa menceritakan semua masalah kita, keluh kesah kita. Kita bisa saling berdoa, kita bisa saling menguatkan satu sama lain. Bukan kita saling gontok-gontokan, kita saling menjatuhkan satu sama lain. Yang si A begini, yang si A begini. Tapi anak Tuhan harus saling menguatkan satu sama lain.
Ada satu ilustrasi, kapal dan jangkar. Bayangkan sebuah kapal kecil di tengah badai. Anginnya kencang banget, ombaknya tinggi. Kalau kapal itu nggak punya jangkar, dia bakal terombang-ambing kemana-mana. Tapi kalau kapalnya punya jangkar, meski badai datang, kapal itu tetap kokoh. Nah, iman itu jangkar kita. Tekanan boleh datang, badai boleh menghantam, tapi iman kita bikin kita tetap bertahan. Pendengar yang setia, sekarang saya mau tanya, tekanan apa lagi yang kamu rasain? Ekonomi, pekerjaan, kesehatan, hubungan keluarga. Coba ambil momen sekarang, tarik nafas. Dan bilang dalam hati, Tuhan, aku serahkan semua ini ke dalam tangan-Mu. Aku percaya Engkau lebih besar dari masalahku. Itu langkah pertama iman kita. Percaya dulu, baru lihat mujizat. Jadi segala sesuatu itu harus percaya, bukan lihat mujizatnya dulu. Tetapi kita harus percaya. Berbicara tentang tekanan hidup, saya sendiri mengalaminya Bapak Ibu. Tekanan itu nggak jauh, kadang tekanan itu bisa di dalam rumah tangga kita, pendengar yang setia. Mungkin dengan suami, saya sendiri mengalami itu. Saya punya 2 anak Bapak Ibu, pendengar yang setia. Bayangkan kalau di rumah saya harus mengasuh mereka. Setelah saya pulang dari kantor, pulang sampai ke rumah, saya harus mengasuh mereka. Yang satu menangis, yang kedua juga menangis. Bagi saya itu tekanan hidup bagi saya. Tapi apakah saya harus marah, saya harus mengeluh? Ketika saya capek, saya diam sejenak. Kadang diajak ngobrol mungkin sama suami atau anak yang sebentar rewel. Saya tenang gitu. Enggak langsung ngeluh, marah-marah. Kita marah enggak akan menyelesaikan masalah Bapak Ibu. Pendengar yang setia, saya mengajak kita semua dimanapun kita berada malam hari ini, mungkin lagi di kamar, lagi santai, lagi mungkin ada yang cerita, ada yang nongkrong di kafe, mungkin ada yang lagi dalam perjalanan. Saya mau ngajak kita semuanya, serahkan hidup kita semua sama Tuhan. Percaya bahwa Tuhan akan menolong kita. Jangan andalin manusia. Memang tekanan hidup akan ada. Setiap masalah, setiap manusia pasti punya tekanan hidup. Kadang tekanan hidup itu mungkin di kantor itu mungkin bosnya cerewet, teman-teman yang mungkin tidak seperti yang kita mau, tidak yang kita inginkan. Banyak, mungkin bos mencoba untuk menekan kita sampai kita merasa frustasi. Tetapi ketika kita mengalami hal itu, jangan bersungut-sungut. Saya mengajak semuanya, mari andalkan Tuhan. Jangan mengeluh. Karena ketika kita mengeluh, itu tidak menyelesaikan masalah. Saya mau menceritakan sedikit. Ini bagi saya, ini mungkin tekanan bagi saya. Kami ya, suami istri pernah kami pernah menginginkan sesuatu gitu kan. Kami sudah berharap, kami sudah berdoa, tapi tekanan terus ada. Begitu ketika kami berimani hal itu, ada aja tekanan yang ada sampai kami gimana ya, sampai aku merasa itu tekanan gitu. Gimana cara menyelesaikannya? Kadang-kadang aku termenung, kadang Tuhan bicara puasa. Kamu gak bisa ngandalin kekuatanmu sendiri, tapi kamu harus puasa. Andalkan semua, serahkan semuanya sama Tuhan. Saya pernah punya pergumulan, saya duduk diam di kamar. Tiba-tiba saya mendengar suara Tuhan, puasa. Apakah saya harus puasa? Itu saya lagi berdoa di kamar, saya lagi main gitar sambil penyembahan di kamar.
Anak saya lagi tidur, yang pertama lagi tidur, kebetulan waktu saya masih hamil ya, anak yang kedua. Saya berdoa, besoknya saya puasa. Ditanya suami, kenapa kamu nggak makan hari ini? Dia kalau sudah tahu kalau nggak makan artinya puasa. Iya, saya sedang puasa karena saya merasa ini tekanan yang berat. Saya mengajak pendengar yang setia dimanapun kalian berada, mari andalkan Tuhan. Saya tahu bahwa kita semuanya punya pergumulan hidup. Kita semua mengalami tekanan hidup. Tapi saya mengajak semuanya serahkan sama Tuhan. Saya mau ngajak kita berdoa, kita mau mengakhiri. Saya nggak panjang-panjang lebar ngomong. Saya mau mengajak kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kami akui hidup ini penuh tekanan, tapi kami percaya Engkau lebih besar dari semua masalah kami. Ajar kami tetap beriman. Ajar kami tetap mengandalkan-Mu. Ajar kami agar kami tidak mengandalkan manusia. Ajar kami agar kami terus mengandalkan-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Ketika kami lagi di kantor, ketika kami lagi di sekolah, ketika kami lagi dalam perjalanan. Tapi kami mau Tuhan, Engkau terus bersama dengan kami. Kami rindu Tuhan, Roh Kudus bersama dengan kami, membimbing kami, menolong kami. Ketika kami salah melangkah, ketika kami menghadapi tekanan, Engkau bersama dengan kami. Engkau memberikan kami jalan keluar agar kami tidak terpuruk. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau bersama dengan kami. Seberat apapun tekanan itu Tuhan, kami tahu Engkau ada bersama kami. Engkau takkan meninggalkan kami. Mungkin kadang kami meninggalkan Engkau, kadang kami melupakan Engkau. Ketika mungkin kami tidur, kami tidak pernah mengingat Engkau. Tapi kami percaya Engkau terus mengingat kami di dalam hati-Mu. Bahkan ketika kami dalam tekanan hidup, mengalami tekanan hidup, Engkau terus memberikan kami jalan keluar. Engkau terus memberikan kami damai sejahtera. Karena kami tahu Engkau mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kami. Kami tahu itu. Engkau tidak mati, tapi Engkau hidup. Engkau bangkit dan menyelamatkan kami dari dosa-dosa. Kami tahu bahwa Engkau Allah yang hidup, Allah yang kami sembah, Allah yang tidak akan pernah meninggalkan kami. Terima kasih Bapak yang baik. Kami bersyukur buat malam hari ini, buat kebaikan-Mu. Hamba-Mu berdoa buat teman-teman kami yang mungkin sedang mengalami masalah tekanan hidup, baik itu di kantor, baik itu di sekolah, mungkin keluarga sementara sakit, anak sakit, masalah apapun, mungkin dalam masalah mencari pekerjaan, masalah apapun itu, kami berdoa Tuhan, Engkau memberikan mereka jalan keluar, Engkau memberikan mereka damai sejahtera. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami menyerahkan semuanya, teman-teman kami, ke dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau memberikan mereka jalan keluar, kiranya Engkau memberikan mereka damai sejahtera. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sampai jumpa saudara pendengar setia RRI 1 Palembang. Baik, terima kasih untuk kebersamaannya untuk Mbak Diana Tenis ya, untuk kesempatan malam ini di Mimbar Agama Kristen di Selasa 29 Juli 2025. Selamat malam, sampai berjumpa lagi. Selamat malam. Mimbar Agama Kristen.